Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Abdillah Nasrun, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Muhammadiyah Bulukumba. Baik, di sini saya akan membacakan materi yang pertama, pernikahan dan talak, yang dimana pengertian nikah dalam bahasa Arab berarti berkumpul atau bertemu. Dalam syariah Islam, nikah diartikan sebagai perjanjian suci antara seorang laki-laki dan perempuan yang membentuk keluarga yang sah dan dilandasi hukum. Adapun syarat dan hukum nikah memiliki beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar dalam pandangan syariat Islam, rukun Islam meliputi yang pertama, calon suami, calon istri, wali, 2 orang saksi, ijab kabul. Syarat nikah, kedua, mempelai harus beragama Islam, wali harus laki-laki, balik, berakal sehat, dan merdeka. Ijab kabul harus diucapkan secara tegas dan jelas. Adapun walimah adalah berjamuan atau pesta yang diselenggarakan setelah pernikahan sebagai bentuk rasa syukur. Talak dan macam-macamnya. Talak adalah bentuk perceraian yang dibolehkan dalam syariah. Namun sangat tidak dianjurkan. Ada beberapa macam talak, yaitu talak raji, talak yang masih memungkinkan untuk rujuk. Talak bain, talak yang sudah tidak dapat dirujuk kembali. Talak hulu, talak yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan kompensasi kepada suami. Selanjutnya, bab yang kedua, kewarisan. Pengertian warisan adalah sebuah Islam dalam proses pembagian harta seseorang setelah meninggal dunia kepada ahli waris yang berhak. Warisan ini diatur secara ketat dalam syariat Islam untuk memastikan distribusi yang adil dan sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Hukum warisan ditetapkan langsung oleh Allah dalam Al-Qur'an dan ditegaskan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dasar hukum kewarisan, pembagian warisan secara rinci diatur dalam Al-Qur'an, khususnya dalam surah An-Nisa ayat 11-12. Selain itu, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW juga dijelaskan bahwasannya secara lebih rinci mengenai siapa yang berhak menerima warisan dan bagaimana pembagiannya. Pewaris dan ahli waris. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta yang akan dibagikan kepada ahli warisnya. Ahli waris adalah mereka yang berhak menerima warisan sesuai dengan hukum syariah. Secara umum, ahli waris dibagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama, anak laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki mendapatkan bagian dua kali lipat dari bagian anak perempuan. Suami istri. Suami mendapatkan setengah harta jika istri tidak memiliki anak, dan sepertiga jika ada anak. Istri mendapatkan seperempat jika suami tidak memiliki anak, dan 1/8 jika ada anak. Orang tua mendapatkan bagian tetap, baik ada anak maupun tidak ada. Saudara kandung, jika pewaris tidak memiliki anak, saudara kandung juga bisa mendapatkan bagian warisan. Bab yang ketiga, wasiat. Pengertian wasiat. Wasiat dalam Islam adalah pesan atau perintah yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk melaksanakan suatu perkara, khususnya berkaitan dengan harta benda yang akan dilakukan setelah memberi wasiat meninggal dunia. Wasiat merupakan salah satu bentuk ibadah yang dianjurkan dalam Islam, di mana seseorang dapat mengatur distribusi sebagian hartanya kepada orang-orang tertentu yang lembaganya tertentu setelah kematiannya. Dasar hukum wasiat terdapat dalam Al-Quran, hadis, dan ijma. Kesepakatan ulama. Hukum wasiat dalam Islam adalah mubah, yang dimana diperbolehkan dan dalam keadaan tertentu bahkan bisa menjadi wajib. Misalnya ketika seorang muslimah memiliki tanggungan utang yang belum terlunasi. Ketentuan maksiat wasiat. Dalam Islam terdapat batasan bahwa seseorang tidak diperkenankan untuk berwasiat lebih dari 1/3 atau 1/3 dari total hartanya. Ketentuan ini untuk memastikan bahwa bagian utama dari harta pewaris tetap diperuntukkan bagi ahli waris yang berhak, sehingga keadilan dalam pembagian harta tetap terjaga. Bab 4, hibah. Pengertian hibah adalah pemberian suatu barang atau harta dari seseorang kepada orang lain yang dilakukan secara sukarela dan tanpa imbalan.
selama pemberi hibah masih hidup. Hibah dalam Islam merupakan salah satu bentuk sedekah yang disyariatkan dan dianjurkan dengan tujuan mempererat hubungan sosial dan kemerdewaan antara sesama. Pengertian secara etimologi, hibah berasal dari kata wahada, yang artinya memberi sesuatu secara cuma-cuma dan pengharapan balasan. Pengertian secara terminologi, secara istilah, hibah berarti pemindahan kepemilikan suatu dari suatu pihak kepada pihak lain secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan, dan pemberiannya terjadi selama ini pemberi hibah masih hidup. Bab kelima, wakaf. Pengertian wakaf. Wakaf adalah tindakan hukum seseorang atau sekelompok orang yang menyerahkan sebagian hartanya untuk kepentingan umum atau sosial dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Wakaf memiliki keistimewaan sebagai amal jariah yang memanfaatkan terus mengalir meski pemberian setelah meninggal dunia. Bab yang terakhir, Khitan Perjuangan Muhammadiyah. Pengertian Khitan Perjuangan Muhammadiyah. Khitan Perjuangan Muhammadiyah merupakan pedoman atau garis besar dalam melakukan perjuangan di bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Istilah khitan berasal dari bahasa Arab yang berarti garis besar atau jalur. Dalam konteks Muhammadiyah, khitan ini menjadi acuan bagi gerakan Muhammadiyah dalam menjalankan misi dan visinya untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik berdasarkan ajaran Islam, rahmatan lil alamin. Baik, itulah sebuah materi yang telah saya bacakan. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.